Polda Jatim membongkar sindikat penyaluran TKI atau calon pekerja migran Indonesia, atau PMI ilegal. Sindikat tersebut telah memberangkatkan 250 orang lebih ke beberapa negara. Sebanyak 9 orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim sejak beberapa bulan lalu. Kemudian 5 orang tersangka berhasil ditangkap dan dilakukan penahanan di gedung Ditahti Polda Jatim. Sedangkan 4 orang tersangka lainnya telah dimasukkan dalam DPO, dan kini sedang dilakukan pengejaran. Tersangka yang berhasil ditangkap itu pada kasus pertama, yakni berinisial MK dari PT PBA, SA dari PT SR, dan HWT dari PT AR. Ketiganya telah berhasil memberangkatkan sekitar 130 orang TKI ilegal ke negara Timur Tengah Arab Saudi. Atas kasus tersebut, kepolisian telah menetapkan seorang DPO yang kini sedang dilakukan pengejaran dan penangkapan, yakni berinisial JF. Kemudian tersangka lain dari kasus kedua, berinisial MYS, yang telah memberangkatkan sekitar 20 orang TKI ilegal. Dari kasus kedua itu, kepolisian menetapkan 3 orang tersangka berstatus DPO, yakni HKL, merupakan dirut PT DAM sejak tahun 2016, KSL, dan MS. Tersangka lain dari kasus ketiga, seorang wanita berinisial APP, yang telah memberangkatkan sekitar 6 orang TKI di Kamboja pada tahun ini. Bahkan jika tak tertangkap, dalam waktu dekat tersangka APP bakal memberangkatkan 2 orang. Tercatat pada tahun 2022, telah memberangkatkan 14 orang TKI ke Hong Kong, Taiwan, dan Arab Saudi. Menurut Direktur di Treskrimum Polda Jatim, Kombes Pol Totok Suharyanto, ke-9 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka itu, menjalankan bisnis penyaluran TKI atau PMI ilegal tersebut sejak 2016. Selama itu, mereka menjalankan bisnisnya melalui 4 PT yang berbeda-beda, yakni para tersangka akan menempatkan agen di beberapa provinsi di Indonesia ataupun di kabupaten yang ada di Jatim, untuk menjaring sejumlah orang yang berminat bekerja sebagai TKI. Terdapat tersangka yang bertugas sebagai pihak pemberi sponsor, petugas lapangan, petugas akomodasi keberangkatan menggunakan pesawat, dan pimpinan perusahaan. Semua pihak yang terlibat dalam praktik memperlancar keberangkatan calon TKI itu, telah ditetapkan sebagai tersangka, bahkan beberapa di antaranya telah ditangkap dan sisanya DPO. Biasanya, lanjut Totok, para tersangka akan memberikan iming-iming kemudahan memperoleh pekerjaan selama di negara tujuan para TKI. Para calon TKI itu dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga, pekerjaan kantoran, atau karyawan sebuah pabrik dengan gaji bulanan yang terbilang fantastis, yakni kisaran 10 hingga 15 juta rupiah. Totok mengungkapkan, dari ratusan PMI yang terlanjur diberangkatkan secara ilegal oleh para tersangka itu, terbanyak berasal dari daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, meliputi Kabupaten Lombok Utara, Tengah, Barat, dan Mataram. Lalu Provinsi Jabar, meliputi Cianjur, Pangandaran, Indramayu dan Sukabumi. Sedangkan Provinsi Jatim, meliputi Kabupaten Jember, Situbondo, dan Pasuruan. Proses penyelidikan dan pengembangan atas kasus tersebut terus dilakukan oleh penyidik Subdit 4 Renakta di Treskrimum Polda Jatim, termasuk dengan mengejar 4 orang DPO. Polda Jatim juga melakukan pemblokiran terhadap 16 rekening bank milik para tersangka, dengan total nilai 17 miliar rupiah. Sementara itu, Kapolda Jatim Irjen Pol Tony Harmanto mengatakan, pengungkapan kasus berkaitan dengan TKI merupakan bukti keseriusan Polda Jatim dalam melindungi hak para TKI. Orang PMI yang saat ini masih membuja kemarin, yang kita pulangkan lewat PMI. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!